Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya selama ini. Berkat tersebut insya Allah selalu mengiringi langkah kita dalam berikhtiar. Kemudahan, kelancaran hingga keberhasilan kita dalam bekerja dan di lingkungan keluarga niscaya merupakan rahmat dan hidayah yang kita dapatkan saat bekerja. Bahkan saat kita mengalami kegagalan sekalipun, tentu ada hikmah atau pelajaran yang kita dapatkan. Kesuksesan salah satunya membuahkan rezeki yang melimpah, juga pendapatan dan kemampuan yang bertambah. Dengan modal keberhasilan, kita membelanjakan kelebihan-kelebihan materi untuk membeli atau merenovasi rumah, membeli kendaraan baru, bahkan berinvestasi di bidang usaha lain. Jika sumber kesuksesan itu adalah rahmat dan hidayah Allah, bagaimana cara kita untuk meraihnya? Apakah cara untuk meraihnya adalah dengan doa? Lantas, doa dari siapa sajakah yang bisa membuat rahmat Allah turun menghampiri kita? Apakah bakti kita ke orang tua dan doa-doanya menjadi salah satu jalan mujarab untuk memetik rahmat dan hidayah itu? Pemirsa indahnya Ramadan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas dalam program Indahnya Ramadan hari ini. Tema yang akan diperbincangkan kali ini adalah sudah sukses dan berkeluarga, jangan lupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada pemirsa, senang sekali kembali kita bisa bertemu tentunya di Indahnya Ramadan, menemani Anda santap sahur bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat di hati. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga di studio sudah hadir guru-guru kita di sini. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Kiai Sumarno Syafi'i, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyaksikan tayangan dari mereka yang sudah berkeluarga, orang-orang yang sukses, tentunya harus bisa lebih dekat lagi kepada orang tua. Jangan sampai karena mengejar sukses, fokus pada karir, pekerjaan, malah kita tidak lagi menghubungi orang tua, jarang bersilaturahmi. Apalagi sampai sudah lama sekali tidak bertemu. Nah, di momen yang baik ini, momen Ramadan, momen Lebaran, maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada orang tua dalam kondisi apapun. Gusan, Ya. ketika kita bicara mengenai berbakti kepada orang tua, dari sudut pandang Islam itu melihatnya seperti apa? Iya, kita sudah jelas bahwa ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu adalah tergantung dari ridho kedua orang tua. Iya. Artinya Allah tidak akan meridhoi langkah ibadah kita, amaliyah kita, dan juga amalan-amalan kita ketika kedua orang tua kita tidak meridhoi kita. Nah, kalau orang bahasa Jepangnya begini, wong tua iku pangeran katon. Nah, ini bahasa Jepang yang bagian Jawa Timur. Ya kan, orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua, dan di dalam Quran pun wala taqullahuma uffin, berkata saja itu tidak boleh. Betapa gitu ya Ustaz ya. apalagi nah, gitu kan itu. Kenapa Ya nggak boleh nggak boleh lagi gitu kan. Artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan adat istiadat yang menyakitkan hati, apapun saja itu tidak diperkenankan. Nah, maka setiap doa pun, setiap langkah kita pun, maka jangan lupakan kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita setiap rawatib. Maka sebenarnya orang sukses itu sebenarnya apa sih? Iya. Ketika kita bisa mampu membahagiakan orang tua kita, dan ketika kita bisa menahan tetesan air mata orang tua kita karena kita. Allah. Itu sebenarnya sukses yang sebenarnya. Jadi bukan sukses harta yang melimpah, sukses istri yang banyak, sukses enggak, bukan itu. Tapi ketika kita melihat senyumnya kedua orang tua kita, ketika kita bisa menahan air mata orang tua kita, itulah sukses yang sebenarnya. Iya. Bicara soal bagaimana membahagiakan orang tua, kan sekarang ini generasi muda kita semakin besar, Ustadz Azhari ya. Jumlahnya semakin besar, tenaganya juga semakin luar biasa, masuk ke era produktif. Melihat kondisi seperti itu, banyak sekali yang sudah mulai bekerja, sibuk memikirkan karirnya, sibuk memikirkan kehidupannya. Punya penghasilan yang sudah semakin besar, lalu apalagi sudah mulai berkeluarga sendiri, fokus pada keluarga sendiri. Nah, ini bagaimana membaginya antara keluarga sendiri, keluarga kecil baru mulai ya, dengan orang tuanya?
Berbakti kepada kedua orang tua, Al-Quran menggunakan diksi ihsan. Ihsan. Ya, ya, ya. Ihsan itu memberi hak lebih banyak daripada yang semestinya dan memberi kewajiban, mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya dan memberi kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya. Itu ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia, kata Al-Qur'an, untuk janganlah mereka sekutukan Allah, mereka mengibadahi Allah, dan wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua mereka hendaklah mereka berlaku ihsan. Kata para ulama, ayat ini ada dua perintah. Perintah beribadah, mengibadahi Allah, dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dua perintah ini disekat dengan huruf waw. Huruf waw ini oleh para ulama disebut dengan al-wawu li mutlaqil jam'i. Maknanya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Bagaimana kita dengan orang tua ketika kita sudah berkeluarga, tidak ada mantan orang tua. Tidak ada mantan orang tua yang kemudian setelah kita menikah selesai semuanya kita beli putus antara kita anak dan orang tua, tidak. Dia tetap orang tua kita. Kita harus lihat bagaimana kondisi ekonominya, susah senangnya. Dulu kita punya orang tua, orang tua kita rela menahan selera makan, yang penting anaknya bisa makan. Inilah bedanya kita dengan orang tua. Orang tua satu bisa menghidupkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa menghidupkan satu orang tua. Iya kan? Ini realita nih. Kalau kata Gus Han tadi, filosofi Jawanya orang tua itu Tuhan yang terlihat. Saya ingin tambahkan, orang tua itu tangan Tuhan yang terjulur di dunia. Kalau dia ridho, Tuhan kasih. Kalau orang tua sudah tanda tangan, gampang bagi Tuhan. Approval. Approval. Tetapi kalau tidak approve nih orang tua, dilaknat kita semua. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kiai, memasuki bulan Ramadan seperti sekarang, tentunya lebih afdol kalau kita berdekat-dekatan dengan orang tua, walaupun tidak secara fisik. Bagaimana Kiai? Ngomongin orang tua itu ada banyak. Ngomongin orang tua itu ada banyak orang tua yang mana kita membicarakan. Nah, ini gimana? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa waliduka thalatha. Orang tua kamu tuh ada 3. Walladhi yaliduka, dia melahirkan kamu. Walladhi yujawizuka, dia menikahkan kamu. Siapa yang mertua? Yang ketiga, walladhi yu'allimuka, dia mengajarkan kamu. Masya Allah. Satu sisi kita hanya kepada orang tua, ibu bapak. Mertua ente siapa? Sebab mertua sama posisinya dengan orang tua, nggak ada bekas mertua. Secantik dan seganteng apapun mertua, dengan mantu nggak bisa mantu menikahi mertua, mertua menikahi mantu, dan nggak ada bekasnya. Dan nggak batal wudu. Yang ketiga adalah wadai yu'allimuka, dia mengajarkan kamu. Kunci ridho Allah di tangan kedua ibu bapak kita yang melahirkan. Kunci berkah rumah tangga ada di mana? Di tangan mertua. Kunci berkah hidup ada di tangan guru. Masya Allah. Jadi kalau orang tuanya aja dia baik sama bapaknya, mertuanya dia nggak baik setelah keluarga. Hitung-hitungan, bahkan main sembunyi-sembunyian. Ini banyak yang kayak begini. Gitu ya? Di sono di Amerika. Di Indonesia alhamdulillah parah. Alhamdulillah kalau mertuanya banyak ya. Banyakin banyak mertua makin banyak berkah. Jadi yang repot udah mertua kagak, istri kagak, mertua kagak, itu Jadi saya mau narik balik lagi agak susah nih jadi. Tapi ridhonya tentu yang harus kita miliki. Nah, ridho yang bagaimana ketiga caranya? Caranya bagaimana? Yang pertama, komunikasi jangan putus. Komunikasi. Apapun yang terjadi enak kagak enak yang orang tua kasih kepada kita, telan yang enak. Tadi dijelasin orang kita udah banyak kasih kagak enak sama orang tua. Tapi pernahkah kita menelan apa yang gak enak dari orang tua? Kadang-kadang orang tua kita, walaupun kita udah berkeluarga, kita dianggap kayak anak kecil. Iya, betul. Iya betul. Kita dianggap kayak anak remaja, kita dianggap kayak anak bocah. Seakan-akan kita nggak dihargai. Ingat, tidak akan ada kita sebesar apapun tanpa ada orang tua. Iya.
Sampai dibilang, andaikan gunung emas kita berikan kepada orang tua, tapi ridhonya orang tua akan jauh lebih mahal daripada gunung emas yang kita kasih. Allah. Maka betul tadi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hubungan komunikasi orang tua, anak dengan orang tua. Ketika terpisah hubungan anak dengan orang tua, yang datang laknat. Yang datang azab. Sebanyak apapun kita ibadah kepada Allah, tapi kalau orang tua kita nggak ridho, nggak bakal. Di zaman baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Tahan sebentar Kiai, cerita itu. Tahan sebentar, Ya. tahan sebentar ya. Di zaman Rasul seperti apa, kisah-kisah yang bisa kita pelajari agar semakin meningkatkan hubungan kita kepada orang tua kita. Kami akan segera kembali.